Ini salah satu contoh peta resiko sebaran COVID-19 di Pulau Jawa yang memanfaatkan teknologi SIG ya. Di situ bisa dilihat bahwa ada daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Kalian bisa lihat di daerah kita sendiri di Kabupaten Brebes itu salah satunya masuk dalam resiko tinggi. Hal itu bisa dilihat sebarannya dengan menggunakan peta dan memanfaatkan teknologi SIG. Untuk lebih jelasnya di situ ada tabel resiko COVID-19 di Jawa Tengah. Ibu hanya mengambil daerah-daerah yang sering kalian lewatin, sering kalian kunjungin atau bagaimana, dia yaitu di daerah Tegal, Brebes, Pemalang, daerah sekitar kita ya, tetangga daerah kita. Di situ bisa dilihat resikonya tinggi untuk daerah Brebes. Sedangkan untuk Kabupaten Tegal dan Pemalang resikonya sedang. Untuk Kota Tegal walaupun nggak ada di tabel, Ibu tadi sudah melihat Kota Tegal sama seperti Brebes resikonya tinggi. Untuk itu Ibu harapkan kalian berhati-hati dalam mobilitas ya, atau dalam berpergian dari satu tempat ke tempat lain, terutama keluar rumah ataupun ke Tegal atau kemana. Kalian harus hati-hati karena resikonya tinggi untuk tertular kayak gitu. Kalau kalian mungkin imunnya kuat, tetapi untuk orang tua kalian atau untuk siapapun kerabat atau teman kalian yang mungkin memiliki komorbid atau penyakit bawaan, itu sangat beresiko tinggi untuk bisa terkena COVID dan mengalami hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi harap dengan kalian mengetahui sebaran risiko COVID di daerah kalian, kalian bisa lebih berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah terutama. Dan harus kalian ingat adalah kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Data tadi yang sudah kalian lihat dengan bentuk peta dan tabel tersebut itu tidak serta-merta muncul seperti itu dengan perkiraan atau asumsi seperti, tapi bisa dilihat dengan indikator-indikator yang sudah disepakati oleh WHO dan Dinas Kesehatan Indonesia. Jadi perhitungan untuk menentukan daerah tersebut resikonya tinggi, sedang ataupun rendah itu udah ada indikatornya yang bisa kalian lihat di situ. Jadi itu ada 10 indikator epidemiologi untuk menyatakan suatu daerah itu memiliki resikonya seperti apa. Mulai dari jumlah kasus positif, kasus suspek, kasus meninggal, terus bagaimana rate mortality atau tingkat kematian di suatu wilayah per 100.000 penduduk, itu bagaimana laju insidensi kasusnya, terus bagaimana kecepatan lajunya, itu tuh dilihat secara keseluruhan, kemudian dihitung dengan menggunakan statistik dan memperoleh tingkatan resiko sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi itu ada indikatornya. Selain indikator epidemiologi juga ada indikator surveillance atau kesehatan masyarakatnya, misalnya jumlah pemeriksaan sampel diagnosis yang meninggal, terus bagaimana rata-rata positivity rate-nya setelah dites, bagaimana tingkat positivity-nya tinggi atau tidak kayak gitu. Dan yang terakhir adalah indikator pelayanan kesehatan, bagaimana jumlah tenaga kesehatan nakesnya, terus bagaimana obatnya, bagaimana sampelnya, bagaimana tempat tidur, pelayanan semuanya, ruang isolasi, rujukan itu bagaimana kondisinya. Semakin mumpuni, semakin baik fasilitas kesehatan tersebut, otomatis risikonya semakin rendah. Tapi kalau kesehatannya, fasilitas pelayanan dan sebagainya semakin rendah, itu otomatis tingkat resikonya semakin tinggi. Jadi data-data yang tadi Ibu tampilkan terkait dengan persebaran COVID-19 itu Ibu ambil dari itu data kasus dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan data surveillance. Cukup sampai sini penjelasan Ibu yang sangat panjang dan lebar. Ibu harap kalian tidak bosan mendengarkannya, karena ini semua adalah informasi yang kalian nanti akan gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian melihat sebuah peta sebaran, melihat sebuah data, apapun yang sedang kalian alami dan kalian tidak mudah terpercaya tanpa adanya data-data yang jelas. Kalian harus bisa menganalisis sebuah data, sebuah peta. Apalagi sekarang dunia digital, kalian bisa mendapat informasi dimanapun, dan berbagai macam informasi tersebut kalian harus bisa olah dengan baik, dan kalian bisa harus
kritisi apakah data ini benar atau tidak. Dan itu kalian bisa lihat dari indikator-indikatornya yang digunakan. Kalau misalnya informasi yang kalian dapat indikatornya itu tidak ada, tidak jelas atau bagaimana, kalian patut meragukan informasi tersebut dan kalian harus bisa kritisi itu. Itu rasa itu menurut ibu cukup ya untuk penjelasan tentang SIG, PJ dan peta. Kalau misalnya ada yang bingung, masih gak mudeng dengan penjelasan ibu, masih tidak paham, masih blank lah kayak gitu, kalian bisa tanyakan langsung di ibu via WA group, Google Classroom, atau kolom komentar, atau kalian bisa diskusikan dengan teman kalian kalau misalnya kalian masih malu bertanya langsung ke ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.